Aliansi Masyarakat Wonosalam mendesak kepada pihak pemerintah Kabupaten Lebak untuk secepatnya membangun jalan bejot di Desa Ketapang, Kecamatan Wonosalam, Selasa 24 Januari tahun 2023. Pasalnya jalan tersebut sudah 11 tahun belum pernah tersentuh pembangunan. Sehingga masyarakat kesal dan mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Lebak untuk mempertanyakan kepada Bupati kapan kepastiannya jalan bejot tersebut dibangun sehingga kami merasa tenang, kata Korlap Aksi Nurdin. Menurut Nurdin, kami datang dari Wonosalam dengan melakukan long march alias berjalan kaki sudah 4 hari 4 malam baru kami datang ke sini. Nurdin juga mengancam akan terus-terusan melakukan aksi sampai tuntutannya dipenuhi. Para unjuk rasa juga mulai memanas saat Bupati Lebak, Iti Oktavia Jayabaya, tidak kunjung juga menemui mereka. Para pendemo mulai tenang saat perwakilan dari Bupati Lebak yaitu Asda II, Ajis Suhendi, dan Kepala Dinas PUPR Lebak hadir. Dalam kesaksiannya Asda II, Ajis Suhendi berjanji akan secepatnya membangun jalan bejot tersebut. Dia juga sudah menganggarkan dari awal tahun 2023 dan pelaksanaannya bulan Maret sudah dapat dikerjakan. Masyarakat Aliansi Wonosalam. Oh, masyarakat Aliansi Wonosalam. Ya. Ini tuntutannya apa sih nih Pak? Intinya kita tuntutannya menanyakan kepastian dan kejelasan mengenai poros kabupaten Jalan Bejot Ketapang, yang mana ini sudah 11 tahun kita merasakan jalan yang rusak. Itu gimana tuh? Kita di tanggal 17 Januari kemarin kita melakukan aksi demonstran bersama masyarakat. Yang tadi saya katakan Aliansi Masyarakat Wonosalam memanggil. Namun di kecamatan kita tidak dapat memastikan dan tidak punya kejelasan mengenai pembangunan jalan poros Kabupaten Bejot Ketapang tersebut. Kita demo pertama kita ke kecamatan dan kedua kita susul dengan kawan-kawan mahasiswa melakukan long march jalan kaki dari Wonosalam ke Rangkas Bitung selama 4 hari 3 malam dan menginap. Sudah berapa lama? Kita menginap di sini sudah 4 hari. 4 hari? 4 malam. 4 malam? Ya. Itu Pak udah berapa lama itu Pak jalan tidak diperbaiki Pak? Jadi jalan poros kabupaten yang ada di Bejot Ketapang ini sudah tidak diperbaiki selama 11 tahun. Yang dimana dampak daripada tidak diperbaikinya jalan ini mengakibatkan aktivitas sehari-hari masyarakat terganggu. Dari mulai kegiatan masyarakat, kemudian anak-anak mau sekolah, dan orang sakit yang mau berangkat ke puskesmas pun sangat terganggu dengan adanya jalan rusak tersebut. Karena memang jalan tersebut adalah jalan utama bagi masyarakat Wonosalam dan memang menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Pandeglang. Kalau untuk panjangnya itu berapa meter tuh? Itu untuk panjangnya ruas jalan tersebut 1 kilo lebih, 1 kilo 150 meter. Kalau lebar 3 meteran ya? Iya. Sudah ditanggapi belum sama pihak pemerintah? Sama sekali belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan? Iya. Terus rencananya sampai kapan demo nih Pak? Demo kali ini dilakukan sampai memang kita mendapat kepastian dari pihak Pemkab. Dan kalau memang tidak mendapat kepastian sampai sore hari, kita akan berniat untuk bermalam di sini. Oh gitu. Ya. Sampai kapan tuh Pak? Sampai nantinya pihak Sampai menang. Bupati ataupun Pemkab yang lain bisa menemui kami atau bisa memberikan kepastian. Intinya sampai menang. Ya tentunya akan diiringi dengan aksi-aksi yang lain. Dan aksi ataupun kegiatan yang akan kami lakukan sore hari ini ketika memang tidak mendapat kejelasan dari pihak Pemkab, kami bersama masyarakat, mahasiswa, pemuda, masyarakat santri di sini akan menginap di depan Pemkab. Yang sebelumnya kami di sini juga sudah menginap setelah melakukan long march. Perjalanan long march kami lakukan selama 4 hari 3 malam. Oh, berarti yang ini yang ke-5 harinya ya berarti? Iya, bukan yang sekarang yang ke-5 harinya ya, Selasa. Iya, yang 5 harinya berarti. Iya, setelah menginap di hari Jumat. Mungkin kemungkinan diteruskan besok lagi ya? Apa gimana? Kemungkinan untuk apanya, Pak? Demonya lagi.
kemungkinan untuk demonya karena kami di sini menginap, maka besok kita akan lanjut demo lagi gitu. Karena memang waktu malam kan tidak diperbolehkan gitu. Maka kami akan lanjut besok harinya. Sampai tuntutan kami ini diberikan kepastian bahwa pembangunan jalan Bejot Ketapang ini akan direalisasikan bulan apa, tanggal berapa, dan memang anggaran mengenai status kepastian jalannya itu sudah jelas gitu. Kami hormati, tetapi karena hari ini Bapak sudah ada dalam kapasitas sebagai kadis PUPR dan ASBA, artinya sudah berada dalam jabatan publik, maka saya tidak akan menculat sedikit pun dari semuanya. Saya akan tetap mengatakan sesuatu yang meskipun bagi beberapa orang dianggap sudah pantas, karena Bapak boleh dihormati oleh anak buah Bapak semuanya, tapi tidak dengan itu yang pertama. Saya juga tidak akan menahan diri untuk berucap apapun, karena memang hari ini kami menganggap bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Begitu Pak. Itu betul Pak atau tidak? Itu yang pertama. Kalau saya bisa mewakili berarti apakah ucapan Bapak dan ucapan Bupati? Itu mungkin yang saya tadi silahkan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya hanya akan menjawab yang ditanyakan saja. Kita enak interaksinya. Jadi saya jawab dulu pertanyaan tadi. Saya ditugaskan di sini oleh pimpinan sebagai perwakilan dari pemerintahan daerah. Kalau itu kemudian diartikan bahwa kami mewakili Bupati, ya betul, karena Bupati adalah representasi dari pemerintahan daerah. Clear ya? Persilakan kita dulu Pak ya, untuk menyampaikan juga gimana dimulai dari Pak dulu. Hanya itu tadi. Oke. Pak Asda yang selama ini menjadi otonom masyarakat dan silahkan untuk dijawab, dijelaskan, dijabarkan seterang mungkin kepada masyarakat terkait kepastian pembangunan jalan Bejot Ketapang. Jadi kalau misalkan sering pemerintah berbicara kritiklah dengan data, maka hari ini kami juga ingin menyampaikan buktikanlah dengan data, Pak Kadis. Ya, kita fair bahwa ketika disebut buktikan dengan data, maka silakan persiapkan datanya dan kita tentu setiap ada kesanggupan berarti harus ada konsekuensi. Dan ini akan ditentukan ke Ibu Bupati. Tentu karena tadi Pak Arto bilang mewakili Bupati. Jadi konsekuensinya juga akan ada pada Ibu Bupati. Apapun yang akan disepakati konsekuensinya hari itu masuk apabila mundur jika tidak terbukti. Begitu mungkin ya. Ya, nanti saya jawab soal Bejot Ketapang ya. Saya jawab itu, nanti datanya sedang diambil. Keyakinan teman-teman. Tapi prinsipnya begini, soal kepastian Bejot Ketapang dari 7,9 km itu tersisa sekitar 1,150. Itu tolong dicatat ya kalau ada teman-teman pers di sini, itu sudah teranggarkan di tahun 2023 ini. Soal kapan pelaksanaannya, teman-teman perlu ketahui juga oleh semuanya bahwasannya itu butuh proses. Proses di sini misalkan proses pengadaan barang jasa, proses tender. Nah saat ini prosesnya termasuk untuk pekerjaan yang Bejot Ketapang yang akan dilaksanakan itu sedang dalam tahapan penyusunan rencana umum pengadaan namanya RUP. Akhir bulan ini akan ada validasi RUP. Ya kemudian setelah itu baru kemudian usulan pelaksanaan pengadaan barang jasa, tendernya, tender termasuk tender untuk paket Bejot Ketapang ini. Tender itu sekitar 1 bulan. Kalau misalkan Februari kita masuk usulan tender, kemudian ada review dan lain-lain, paling lambat prosesnya itu sampai dengan Maret. Oleh karena itu kita sampaikan paling tidak triwulannya untuk Bejot Ketapang. Itu dari saya. Soal datanya nanti Pak Kadis sudah menyuruh temennya nanti akan bawa yang namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu saya sudah sampaikan ke teman-teman tadi pagi, ayo kita kawal. Kalau misalkan sampai triwulan 2 itu ternyata tidak ada juga pelaksanaan fisiknya, silakan Bapak datang ke saya, datang ke Pak Kadis PU, silakan demo lagi dengan aksi massa yang lebih banyak. Clear ya? Clear. Bahwa Bejot Ketapang untuk
1 kilo 150 itu sudah dianggarkan di tahun 2023 ini. Ya, saat ini sedang dalam proses untuk pengadaan barang jasanya. Kenapa tidak bisa langsung dilaksanakan, misalnya Pak kunaon teu isukan bae dilaksanakan fisik? Nggak bisa, karena ini anggaran pemerintah, harus ada mekanisme dan proses ketentuannya supaya niat baik bapak-bapak, niat baik pemerintah daerah, caranya juga baik. Jangan sampai niat baik ini caranya nggak baik, kita jadi salah semua, kan kita nggak mau. Ya, itu ya. Benar-benar saja, kami harus berjalan selama 4 hari 3 malam dan harus menginap selama 5 hari 4 malam hanya untuk mendapat jawaban seperti ini. Silakan terus dicatat. Itu pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kami tidak meminta besok langsung dibangun karena kami sudah menunggu selama 2 tahun, begitu? Benar nggak, masyarakat semuanya? Kami tidak meminta hari ini bicara terus besok dibangun, kami sudah berbicara dari sekian tahun yang lalu. Itu yang harus diperhatikan juga, Pak. Larut di situ saja. Tapi yang ingin kami sampaikan, ayo kita kawal bareng-bareng. Kita kawal bareng-bareng, kita pastikan teman-teman PU bisa bekerja cepat sehingga ya mudah-mudahan Pak, saya katakan sampai di triwulan 2 ini sudah bisa pelaksanaan visinya. Tolong ini dijaga pisan oleh teman-teman semua, oleh bapak-bapak semua supaya kondisi ini kondusif, supaya kita juga bisa melaksanakan ini dengan baik. Kita tentu tidak ingin ada hal-hal yang tidak Sudah saya berikan itu maksud saya, Pak. itu sebuah jaminan, sebuah garansi. Karena ketika kita sudah menyatakan ini sudah ada di 2023, kemudian ini sedang berproses, kan teman-teman tetap saja melaksanakan aksi. Ini loh ya teman-teman, DPA itu jadi acuan kita, jadi kitab sucinya, kitabnya pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan. Jadi kalau karena buka bareng-bareng supaya ini bisa dilaksanakan secepat-cepatnya sesuai jadwal ya, karena Pak Adi juga nggak mau kan di demo seperti ini kan nggak enak, tapi betul, tapi kami sangat apresiasi, kami anggap ini merupakan sebuah upaya dari masyarakat Wonosalam untuk mengawal kami supaya tidak boleh bekerja. Besok Rabu tanggal 25. Dari polisi.